Malam minggu ini tiba-tiba ingin kembali ke masa kecilku dulu. Mungkin karena sudah muak dengan hidupku yang aku jalani saat ini. Kamu yang mendengarkan cerita malam minggu ini, apakah kangen masa-masa kecil dulu? Sebelum aku menulis cerita malam minggu ini, beberapa hari ini tiba-tiba aku mengingat masa kecilku dan ingin rasanya kembali ke masa itu. Masa kecil yang dipenuhi kebahagiaan, penuh tawa, mendapat kasih sayang dari semua orang. Apa yang diinginkan hanya dengan tangisan keinginan terpenuhi, plong tanpa memikirkan apa-apa. Yang terpenting main dengan teman-teman. Pokoknya masa kecil itu kebahagiaan yang sempurna. Coba bisa memilih, aku tidak ingin jadi dewasa. Kalau kamu gimana? Ya sudahlah, sebelum aku mulai ceritanya, aku ingin mantun dulu. Gigit sabun dalam topi, atap rumah diperbaiki. Sepahit apapun kopi, tetaplah kita nikmati. Saat aku dikejar 1000 masalah tiap penjuru, aku sudah tidak bisa kabur lagi dan terpaksa harus menyerah. Saat itulah aku akan mengingat masa kecil yang penuh kebahagiaan, tanpa beban sedikit pun. Mungkin orang di sekelilingku mengatakan aku orang yang serba kecukupan, dari materi, cinta, keluarga bahagia. Anggaplah hidup dengan sempurna. Tapi orang tidak akan pernah tahu jeritan hatiku. Malam dan siang hanya ada tangisan dalam batinku. Sebenarnya aku sudah berada di ambang keputusasaan, melihat keluarga yang tidak akur antar saudaranya, melihat keluarga sendiri yang tidak pernah suka dengan apa yang aku lakukan. Untungnya aku kurang ngomong dan tiap masalahku aku makan sendiri. Iya, memang aku tidak pernah memperlihatkan raut wajah sedih sama siapapun. Karena menurut aku, gak ada untungnya aku ngomongin beban hidupku sama orang lain. Paling kalau dia dengar orang yang gak suka dengan kehidupanku, dia ketawa. Memang kata orang, berbagi beban sama orang itu akan meringankan masalah kita. Apa benar begitu? Satu contoh, meski dia sahabat dekat yang sangat peduli denganku, misalkan aku berbagi beban hidup dengannya, ujung-ujungnya dia ngasih saran ini itu dan jelas merasa iba denganku. Apa kamu mau dikasihani orang? Dan hal negatifnya, temanku itu secara tidak langsung dia sudah mengetahui seluk-beluk keluargaku. Sedangkan aku gak mau kejelekan keluargaku diketahui orang lain. Apapun bentuknya keluargaku, mereka tetap keluargaku. Lah ini bang, sekarang kamu udah cerita, gimana dong? Ya, aku udah cerita. Jadi ketahuan dong kalau selama ini aku hanya pura-pura bahagia. Ya sudahlah, karena sudah terlanjur cerita, lanjut aja. Setidaknya ini mungkin akan menjadi motivasi untuk kamu yang mendengarkan cerita malam minggu ini. Jadi aku itu tidak pernah kelihatan sedih atau putus asa dalam menjalani hidup. Cukup aku yang merasakan. Dan untuk temanku, meski aku tidak terlalu terbuka tentang beban hidupku, karena aku tahu temanku bukan tempat sampah yang bisa menerima semua keterpurukan hidupku.
Cukup saat bersama teman kita bahagia saja. Karena teman bukan untuk menanggung beban hidupku, tapi teman itu adalah kebahagiaanku. Aku egois ya? Menurut aku tidak. Karena tempat curhat yang sebenarnya itu Tuhanku. Tuhanku akan menerima semua keluh kesahku, apapun itu bentuknya. Asal kita menghampirinya, Tuhan akan menerima. Saat aku menulis cerita malam minggu ini, tanpa aku sadari air mata itu jatuh dengan sendirinya. Mengingat semua masalah yang mengejarku dari tiap penjuru. Selain masalah dari keluarga, ada lagi masalah dari ekonomi yang turun dengan drastis. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa selain aku tersenyum melihat bayang masa kecilku dulu. Aku ingin kembali ke masa itu lagi. Tapi aku menyadari kalau Tuhan memang sayang denganku. Buktinya Tuhan selalu melindungiku, menguatkanku dari keputusasaan. Mungkin Tuhan menurunkan ujian, berbagai macam ujian kepadaku. Tuhan mempunyai rahasia yang tersembunyi, dan itu sudah pasti rahasia Tuhan. Di balik semua ujian, Tuhan mengirimkan cinta kepadaku. Cinta itu selalu memberi motivasi untukku, dan cinta itu selalu menguatkanku. Cinta itu pula sampai sekarang aku masih bisa tersenyum dengan orang di sekelilingku. Cinta itulah satu-satunya yang melihat jeritan hatiku. Aku berharap cinta itu tidak akan pergi dari kehidupanku. Mengingat masa kecilku dulu saat aku pergi bermain dan tidak pulang ke rumah, semua orang mencariku dengan teriakan memanggil namaku. Kecemasan di raut wajah mereka, bahkan tangisan yang keluar darinya. Aku ingat momen yang paling bahagia di masa kecilku dulu. Waktu itu aku lagi bermain petak umpet. Di saat semua temanku mencariku, mereka semua menangis dan merasa kehilanganku. Aku tidak ditemukan. Padahal saat permainan berlangsung, aku pulang ke rumah dan tidur dalam kamar. Saat temanku mengetahui kalau aku lagi tidur, semua temanku marah sama aku, dan aku dicuekin sama teman-temanku. Mereka tidak mau lagi bermain sama aku. Saat itu pula aku merasa sedih. Tapi ibuku memberi uang 5.000 rupiah. Aku disuruh membeli es potong. Aku pun membelinya, dan kata ibuku disuruh makan di depan temanku. Saat aku makan di depan temanku, teman-temanku menghampiriku dengan berbagai rayuan. Mereka semua merayuku dan ingin bermain denganku. Itu semua hanya ingin meminta es potong dariku. Andaikan semua beban hidupku saat ini bisa diselesaikan dengan es potong, seperti aku lakukan di masa kecilku dulu, mungkin aku tidak sesedih malam ini. Tapi semua itu mustahil terjadi lagi. Kini aku hanya bisa tetap meneguhkan hatiku dengan berbagai ujian yang telah aku lalui. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Aku hanya ingin berusaha untuk lebih baik lagi menata masa depanku. Meski begitu, semoga saja aku bisa melaluinya sendiri tanpa belas kasih dari orang lain. Cukup orang yang aku cintai saja untuk aku bersandar, karena mereka cintaku selalu ada di belakangku. Buat yang telah membenciku, silahkan membenciku dengan sepuas hati kalian. Apa yang ingin kalian lakukan kepadaku, silahkan lakukan saja. Aku tidak akan pernah menaruh dendam dengan kalian. Saat kalian baik padaku, maka aku akan lebih baik dari kalian. Tapi saat kalian membenciku,
Aku tidak bisa membenci kalian. Biarkanlah wajah ini selalu tersenyum untuk kalian. Sebenarnya yang kalian lihat dariku itu semua tidaklah nyata. Aku hanya berpura-pura bahagia. Jadi untuk apa kalian merasa iri denganku? Sakit hati dengan apa yang kulakukan? Karena kalian lihat senyum di wajahku itu hanyalah topeng. Asal kalian tahu, itu semua palsu. Hati dan lidah tidak akan sama dalam pengucapan. Jadi jangan kalian tertipu lagi dengan pengucapan lidah sebelum kalian benar-benar membuktikan ke dalam sendiri. Bahkan aku pernah merasakan dompet itu isinya kosong. Itu bukan cuma satu kali, tapi sudah ratusan kali dompet itu kosong. Di saat kekosongan itu terlintas mau aku lakukan, tapi jujur saja tidak ada yang percaya kalau aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Itu semua karena orang hanya melihat raut wajahku yang selalu ceria. Bukannya aku sok ada atau bergaya atau dibilang gengsi. Itu semua salah. Aku tidak pernah pamer dengan apa yang kupunya. Lagian aku lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Aku tidak pernah mengedepankan keinginan. Aku hanya mengedepankan kebutuhan. Aku sudah hidup sesederhana mungkin, tapi masih saja orang membenci kehidupanku. Aku dibilang hidup dengan kemewahan. Orang itu tidak tahu kalau aku lagi kelaparan. Kenapa kalian yang repot kalau aku hidup mewah? Emang kalau aku bilang sama kalian kalau aku lagi kelaparan, kalian mau bantu atau mau ketawa? Apa dapat untung kalian ngomongin hidup aku? Aku hanya tidak suka ada orang yang ngomongin ini itu tentang aku. Kenapa sih kamu begitu ingin tahunya tentang hidup aku? Apa karena kalian melihat wajahku yang selalu ceria? Masa iya aku harus menangis ke kalian lalu aku bercerita kalau aku lagi lapar, aku lapar, aku mau makan? Iya. Ceria itu sudah menjadi bagian hidupku. Karena memang kepahitan hidupku akulah yang merasakan, bukan orang lain. Makasih buat kamu yang mendengarkan cerita malam minggu ini. Apapun yang ingin kamu katakan kepadaku, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai ketemu di malam minggu berikutnya. Semanis apapun hidup pasti ada pahitnya. Begitu juga kopi, meski kopi itu pahit kita tetap menikmatinya. Bahagialah selalu. Good night.